Selamat pagi, nama saya Sukarnen dari Futurum Corporate Finance Advisory. Eh, saya membuat satu video singkat menyangkut membangun skenario di dalam Excel. Ini contohnya sederhana aja, tapi mudah-mudahan bisa memberikan satu masukan bagaimana menggunakan rumus-rumus atau formula di dalam Excel terkait dengan skenario. Silakan kunjungin website kami secara rutin di futurumcorfinan.com, atau Anda bisa kirim email ke futurumcorfinan@gmail.com. Oke. Saya akan mulai dengan contoh yang sangat sederhana. Kita ingin membangun beberapa skenario di mana saya bikin misalnya ada skenario option ya. Ya katakanlah di sini misalnya ada, sebentar saya rapikan ininya dulu. Kolom bikin saya taruh misalnya satu saja. Berarti ada skenario optionnya di sini, berarti choose the skenario. Oke, boxnya saya taruh di sini. Saya bikin box hitam. Oke, saya bold. Saya kasih warna kuning. Oke, mungkin kita bisa bikin satu, dua atau tiga. Kemudian kita bikin data validation. Kita bikin list, source-nya kita ambil dari sini. 1, 2, 3. Input message-nya bisa juga kita tulis misalnya untuk skenario selected-nya, please choose 1, 2, or 3. Oke. Berarti di sini bisa kita input 1, 2, atau 3. Oke, sekarang kita harus bangun skenario pilihannya ya. Jadi ada skenario sini, kita berarti bikin 1, 2, dan 3. Oke, saya kasih warna. Ini saya kasih warna biru. Kasih warna biru. Oke. 1, 2, dan 3. Oke, nanti ini kita bisa pakai conditional formatting supaya lebih menarik. Equal. Jadi kalau ininya equal to ini, kita kasih warnanya misalnya green, red fill. Oke. Atau yellow ya. Right yellow fill, I think yellow. Oke. Jadi kalau ininya 1, kalau ininya 2, kalau ininya 3, bisa kelihatan perubahan warnanya. Oke, ini jadi memudahkan untuk mengetahui yang mana yang dipilih. Oke. Ini kita anggap misalnya base case, kemudian ada high case, kemudian ada low case. Oke, sederhananya begitu. Taruh tengah. Ya, ini mungkin saya buang aja. Oke. Kemudian kita ambil variabelnya ya, atau variabelnya mungkin yang sederhana aja. Misalnya perubahan atas revenue-nya, kemudian revenue growth kali ya, revenue growth-nya, kemudian ada cost growth rate,
Kemudian kita ada masukkan inflasi satu lagi, inflasi faktor. Oke, ini berarti growth rate-nya. Ini cost growth rate-nya. Ini inflation factor. Oke. Pilihannya nanti ada di sini. Kita masukkan misalnya revenue growth-nya bisa ya 10% misalnya. Kemudian kalau high growth bisa sampai 15% dan kalau low case-nya katakan 5%. Oke, cost growth-nya mungkin bisa katakanlah 6%. Dalam waktu high case-nya itu mungkin 8%. Kalau ininya mungkin bisa 5%. Oke. Inflation factor-nya mungkin kita bisa isi 2%. Base case-nya mungkin 3%. High case-nya bisa 5% dan low case-nya mungkin bisa 2%. Oke. Kita tinggal harus memilih di sini. Ada beberapa nanti saya bikin. Oke, di sini kita bisa kita bikin dulu modelnya. Tapi modelnya, oke, kita bikin dulu assumption ya. Assumptionnya misalnya starting date-nya, start date katakanlah start date-nya 1 Januari 2015. End date-nya katakan 10 tahun kemudian ya. Oke, berarti tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2015. Ini kemudian kita bisa bikin 10 tahun kemudian, end of year. 10 tahun kemudian ya, berarti bisa end of month. Kok nggak ketemu end of year ya, end of month. Ini karena menggunakan Microsoft 2007. Oke, kalau di Microsoft yang lebih baru Anda menemukan end of year. Oke, saya gunakan end of month karena ini kalau Anda mau menggunakan date juga bisa. Oke, asumsi lah 10 tahun, jadi saya bisa tahu pakai end of month, walaupun ini kurang efisien, tapi oke lah kita pakai. Berarti kita dapat, kita tulis aja periode observationnya ya, forecastnya, forecast periodnya katakan 10 tahun. Berarti kita pakai end of month. Oke, saya cantumkan lagi satu, months in 1 year, itu katakan 12 bulan. Berarti kita tinggal menggunakan of month. Harusnya Anda bisa menggunakan end of year, tapi di sini saya nggak mendapatkan fungsinya, jadi kita pakai yang ada aja. Sorry, ini kemana nih sekarang? Months in 1 year. Oke, end of date-nya berarti kita menggunakan of month saja. Start date-nya adalah ini, dan kemudian tinggal dikali 10 kali 12. Oke. Ctrl Shift 3, Anda mendapatkan 31 Desember 2005. Oke. Kemudian kita bangun timeline-nya. Berarti ini adalah start date, ini adalah end date. Berarti kita mulai dari start, selalu dimulai dari end date dulu. Berarti dari sini kurang 1. Sorry. Berarti ini adalah sama dengan ini. Oke, sebentar. Start date-nya berarti ini saya mau 1 Januari
Berarti ini mau ini berarti kita ingin 1 Januari 2015, inilah 1 tahun ya. Berarti ini supaya 1 Januari kita kurang end of month, ini dikurang 12 bulan. Oke, dikurang minus. Oke, berarti ini adalah ini ditambah 1, kemudian ini sama dengan ini. Oke, sorry, ini berarti end of month, ini di koma 12. Oke, Ctrl Shift 3, sebentar, ini 31 Januari ya, berarti minus 1. Nope, 1 Januari, tapi saya ingin ini kurang 1 ya. Oke, berarti ini saya copy ke kanan, Ctrl C, bentar ya, ini berarti 31. Sebentar, ini kenapa nggak berfungsi? Berarti ini benar I22 G17. Oh sorry, ini belum kita kunci nih. F17 nya harus kita kunci dulu. Kita lock absolute F4. Sorry, jadi fungsi F4. Oke, berarti saya tinggal copy ke samping, Ctrl C, Ctrl Shift Enter, Ctrl V. Oke, sampai 2005, berarti kurang 2 ini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, berarti kita sampai 31 Desember. Ini saya kasih oke, ini saya kasih garis bawah. Oke, berarti kita kelihatan end date-nya sampai 31 Desember 2005. Oke, berarti sekarang ini kan berarti tiap tahun 1 ya. Berarti kita bikin revenue-nya, profit and loss-nya ya. Berarti di sini ada revenue, di sini ada cost. Oke. Inflation. Oke. Oh, I see. Cost mungkin kita nggak menggunakan cost growth rate ya, sorry. Karena langsung costnya menggunakan inflation aja. Delete. Sorry. Ini saya pakai inflation aja untuk costnya. Jadi tinggal kita asumsi tadi ini sudah, ini belum saya bold dulu supaya bagus. Skenario juga saya bold. Oke, apalagi ininya berarti timeline sudah selesai. Tinggal saya bikin revenue sama costnya untuk starting pointnya. Insert, berarti di sini revenue awal kita katakanlah 500 misalnya ya. Kemudian costnya awalnya itu misalnya katakan 300. Oke. Ini berarti berarti sekarang tinggal kita reflect. Berarti ini saya ulang supaya transparan, 500 awalnya 300. Ini saya kasih warna, katakanlah awalnya kasih warna abu-abu, kita bikin miring. Oke. Berarti 500 ini harus kita kali, kita belum bikin ininya ya, faktor
faktor pertumbuhannya belum kita bikin. Oke, sebentar saya insert. Berarti kita bikin di sini inflation, revenue growth rate-nya, inflation factor-nya. Oke, ini saya insert. Berarti growth rate-nya itu kan akan dipilih di sini ya. Ini saya bikin kotak dulu, kasih warna yellow, warna hijau. Kemudian inflation-nya saya kasih warna. Oke, berarti revenue growth-nya akan ada di sini yang dipilih. Kemudian inflation faktornya akan di sini. Oke, kita biarkan aja dulu. Sebentar, ininya belum, strukturnya belum bagus nih. Saya taruh di sini inflationnya, katakan di sini 100%. Oh sorry, saya rapikan dulu ini. Formatnya belum rapi sekali. Berarti ini saya geser. Saya geser ke sini. Kemudian ininya saya geser ke sini. Kemudian berarti ininya saya geser ke sini. Oke, sudah saya geser, berarti ini harus saya bikin 100% karena starting point 100%. Anda bisa kasih warna light. Kalau Anda mau miringkan boleh. Berarti ini nanti akan sama dengan 100% growth-nya ya, dikali 1 plus revenue growth ya. Ini saya kunci G27 nya F4, fungsi F4 saya anchor, saya lock absolute. Ini saya copy ke bawah sama aja, H27 turun ke bawah. Kemudian ini saya bikin percentage, copy shift right, sorry, berarti Ctrl C. Ini saya ini saya copy ke kanan, Ctrl V. Oke, ini belum bekerja G27 karena ini kita belum isi. Asumsilah kita isi misalnya sama dengan 10%. Ini sama dengan 3%. Oke. Lalu kita melihat ini mulai berubah. Oke. G27. Oh sorry, ini harusnya G28. Oke, ini berarti saya copy ke Ctrl C, saya copy ke kanan. Oke, kemudian tinggal revenue-nya saya kali saja, awal dikali dengan ini. Ctrl C, kemudian saya tarik ke kanan, Ctrl V. Sorry, ini I27 kita bikin I27. Oh, H31 nya kita bikin fix. F4, fungsi F4. Tapi kalau Anda mau supaya H3 H-nya yang tetap, sorry, H-nya berarti yang harus tetap ya. Oke, supaya kita bisa copy ke bawah. Ini saya Ctrl C, saya taruh ke bawah. Oke, kemudian ini Ctrl C, saya copy ke kanan, Ctrl V. Kemudian ini saya rapikan formatnya sebentar. Ctrl Shift 1, kemudian ya oke, 2 di belakang koma. Ya.
Oke, kemudian berarti di sini adalah net income ya. Berarti kita sum saja. Oke, ini berarti kita munculkan aja negatif supaya bisa menggunakan angka sum. Berarti di sini saya delete dulu, kemudian ini saya sum. Kita bisa menggunakan cara ini, kita blok dulu, kemudian kita tinggal auto sum. Oke, sudah sumnya ini kita dapat, kemudian kita bikin bagus. Oke, sekarang Anda bisa ngitung misalnya NPV-nya kalau Anda mau. Oh ya, kita berarti harus bikin discount rate 1 kalau memang mau pakai NPV. Saya belum masukkan di sini kali asumsinya. Insert, berarti di sini adalah discount rate for equity. Katakanlah equity rate of return-nya, katakan kita mau 10%, 15% lah. Ini berarti 15%, berarti kita masukkan NPV of the equity ya, equity distribution. Kita asumsi ini semua dibagikan dalam bentuk dividen, jadi net income all distributed as dividend. Oke, berarti ini tinggal Anda masukkan aja NPV. Boleh saya masukkan sini aja supaya nggak dibawa tanggal. Come on, sama dengan NPV 15%. Kemudian value-nya adalah yang ini. Kemudian oke, 209 nih saya kasih warna berbeda. Saya kasih warna ini, kemudian saya bold. Oke. Sebentar, ini belum saya kasih warna sedikit kali ya, agak kasih light. Kita kasih warna light sedikit kali. Oke. Save dulu. Oke, nanti kita save belakangan. Oke. Ini berarti sudah kelihatan ini angka-angkanya, cuma tinggal kita rapikan skenario-nya saja. Berarti NPV udah ketahuan. Sekarang cuma ini saya akan bikin dulu. Kan dipilihnya di sini ya. Oke, ini sorry, ini warnanya. Yes. Oops. Delete. Sorry, why cannot? Saya clear aja. Oke, berarti 3, then you can choose 1, you can choose 2, you can choose 3. Oke, kita bisa menggunakan di sini, berarti tadi kan dipilihnya di sini ya. Oke, ini Anda bisa menggunakan indeks kalau Anda mau. Indeks berarti array-nya ini. Kemudian Anda mau pilih misalnya di sini, berarti dikunci di anchor F4. Oke. Berarti kalau di sini 1 10%, kalau 2 15%, kalau 3 5%. Oke. Inflation faktornya juga Anda bisa, tadi ini kalau Anda F5H, berarti ini saya tarik ke bawah saja. Cuma ini warnanya jadi saya ganti warnanya lebih light aja, lebih jelas. Kasih warna ini aja. Oke. Kasih warna misalnya biru aja. Oke. Berarti ini 5%, 2%. Ini akan turun ke bawah sini dan akan merubah angka-angka ini. Jadi contohnya kalau kita pakai skenario 1, katakanlah
itu berarti NPV-nya 209. Kalau oke, saya simpan dulu ya. Ini kalau skenario 1 supaya kita bisa melihat perbedaannya. Skenario 1 berarti saya copy aja dulu, copy value, Ctrl C, lalu ini Ctrl V nya, paste value. Oke, kalau kita pilih nomor 2, ini perubahan jadi nomor 2 ya, perubahan warnanya. Sekarang yang dipilih adalah 15% sama 5%. Di sini menjadi 226. Oke, ini kalau skenario 2. Berarti ini saya Ctrl C, ini Ctrl V ya. Paste spesial. Oke, ini kalau misalnya skenario 3, perhatikan ini jadi 5% dan ini 2%. Ini juga akan berubah di sini. 5% dan 2%, kemudian turun menjadi 190. Oke, ini kalau skenario 3. Oke, ini contoh yang sederhana, pada kita bisa bikin lebih kompleks dan lebih otomatis ya. Kalau ini terpaksa harus saya copy satu-satu dulu, tapi saya ingin menjelaskan, penting prinsipnya dulu dapat. Oke, ini saya bikin formatnya sama aja. Oke, berarti kita ada 3 skenario. Pada dasarnya Anda bisa bangun ratusan skenario, dan ini sebetulnya bisa kita bikin agak otomatis, cuma yang penting konsepnya dulu ya. Kita bisa menggunakan di sini index ya. Kita jadi belajar hari ini ya, we learn first to use index. We learn pertama to use index to choose to select skenario. Oke, kedua kita bisa juga menggunakan offset kalau Anda mau. To use offset to select skenario. Nggak terlalu sulit, saya bisa kasih gambaran. Misalnya kalau kita mau ganti ini menjadi offset, itu tinggal Anda ganti saja. Misalnya offset berarti ini di start dari kolom yang sama, jadi dari sini juga, kemudian row-nya akan 0 ya, kemudian kolomnya itu sama dengan pilihan F4, pilihan daripada Anda punya skenario. Berarti kalau sebentar, saya lihat kenapa nggak berjalan. Berarti offset. Oke, 11. Oh, ini ya, belum saya isi. Come on. Ini yang belum saya isi ke sini. Kemudian saya F4. Oke, 5% kan kelihatan di sini. Kalau saya ganti jadi 2, akan jadi 15%. Oke, ini berarti tinggal kita copy ke bawah saja. Fungsinya akan sama, G12 H-nya kenapa H11 ya, sorry. G11. Oh, ini harusnya 0, barisnya, row-nya 0. Saya tidak tahu kenapa dia berubah, tapi ini oke. Jadi ini sekarang G11. Ini saya tadi menggunakan offset ya, tadi kita menggunakan index, sekarang menggunakan offset. Hasilnya akan sama aja. Kalau saya ganti menjadi 3, 5 dan 2 yang di sini. Ini kalau Anda mau, Anda bisa pakai conditional formatting ya, tidak terlalu sulit. Copy aja di sini. Sorry, sudah kita copy conditional formattingnya. Saya copy, kemudian saya paste. Home, clipboard. Sorry. Gas. Kita klik kanan, paste spesial, kemudian conditional formatting.
format. Oh, di sini nggak ada ya. Oke, saya nggak melihat ada. Oke, ini berarti sudah ketiga yang dipilih. Loh, kok tiga ya? Oke, bentar, ini berarti saya bikin aja, nggak terlalu sulit. Jadi kalau kita pakai conditional formatting, equal to. Oh, oke. Oke. Ini berarti oke, nanti nggak apa, kita bisa perbagus, tapi prinsipnya indeks sudah ada, offset sudah ada, kemudian apalagi ya, ketiga, bagaimana kalau salah satunya blank. Sorry, kalau salah satunya blank, berarti di sini how about if one of the cell is blank. Oke, nggak terlalu sulit di sini. Berarti katakanlah kita kadang nggak mengisi semuanya, kita lupa atau apa, katakanlah ini jadi 0 ya, kita delete gitu ya kan. Nah, ini kan jadi 0% gitu ya. Inflation kan nggak boleh 0%. Nah, kita bisa menggunakan if aja kalau kita mau. If offset is blank ya. Jadi kalau pilihan sesuatunya blank, berarti kita tinggal blank, dan we have to choose, kita sajikan misalnya kalau blank berarti balik ke base case ya, sederhana gitu. Kalau tidak blank berarti kita memilih yang tadi lagi. Jadi kita ketik lagi offset G11. Ini saya ketik aja, Anda bisa tinggal copy saja kalau Anda mau. Kemudian saya tutup. Ini saya kunci F5, fungsi F4, dan saya enter. Offset WhatsApp G5, berarti ini, oh ini kurang penuh bracketnya, saya lupa tutup satu lagi. Oke, 5%, berarti ini saya copy ke bawah. Oke, Anda perhatikan, jadi pada waktu ini kosong ya, ini kosong, dia akan memilih base case ya, nggak tahu sulit kan ya. Jadi katakan ini diisi, tadi kita isi ini 2%, dia akan pilih 2%. Tapi kalau salah satunya kosong, katakan ini kita del, dia akan memilih ke kenapa tidak balik ke base case 3. Oh, karena ininya 3. Kalau ini dia 2, akan balik ke base case. Yap. Ya, katakan kalau kita pilih 2 misalnya, tapi 2-nya kosong, ya dia akan balik ke base case. Kalau ininya 1, ya dia tentu akan pilih ke 3%. Tapi katakanlah 3% ini kita delete gitu. Berarti di sini berarti yang harus diisi adalah base case-nya harus diisi. Ya. Karena kita menentukan base case sebagai jadi ini yang bisa mungkin kita tidak isi ya. Tapi tetap dia akan pilih base case. Jadi kalau 3, dia akan lari ke base case. Perhatikan di sini, kalau 2, padahal di sininya kosong, tapi tetap dia pilih ke base case. Oke, gampang aja ya. Jadi ini 5%, ini 2%. Oke, jadi kita udah bisa, kita belajar dari sini contohnya sederhana aja, 3 hal ya. Kita belajar tadi ada soal conditional formatting untuk warna, for color ya, ini for coloring the scenario choose. Kemudian kita belajar apalagi biasanya itu 4 hal yang kita pelajarin ya. 4 things that we learn today. Semoga ini, oh ya, kita belajar juga soal data validation ya. Berarti kita belajar data validation for presenting the scenario list. Ya, jadi di sini
Ada 5 hal yang kita pelajarin hari ini ya. Jadi we learn the following points. Oke, saya rasa ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak atau Ibu, dan jangan lupa kunjungin website kami di www.futurumcorvina.com atau silakan menulis email ke kami. Oke, terima kasih dan sampai